Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wal jirati kulli mas'ul wa naili kulli ma'mur wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'a baihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dhurriyyati wa azwajihi tahirat ummahatil mu'minin wa kafati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'i salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahussu khususan muallif hadal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum fi hadhil baldah madadana bimadadihim wa ala alaina min barakatihim wa amtir alaina wa ita karamatihim wa nafahatihim wa fuyubatihim biddin wa dunya wal akhirah syahudillah lahumul fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wat du'a ila al khairi wat dalalata ila al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Ekonomianto beserta kepengurusan, tak lupa jamaah Bapak Ibu pemuda-pemudi yang hadir, yang insya Allah kita semua yang hadir dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sehat juga ada kesempatan. Alhamdulillah kita semua dimudahkan hadir di majelis ilmu ini. Ada orang sehat tapi nggak punya kesempatan, yang nggak datang Bapak Ibu ke majelis ilmu atau ke majelis taklim. Waktunya luang tapi badannya tidak sehat, nggak berangkat juga sama. Itu ya, jadi kesehatan waktu luang ini
harus disadari adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dua nikmat ini kata Rasulullah, nikmat yang paling banyak kita sia-siakan. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini. Nikmat yang besar tapi banyak kita sia-siain, banyak kita tidak maksimal memanfaatkannya. Berapa banyak waktu terbuang dalam 24 jam? Betul nggak Pak? 24 jam itu manggulnya berapa jam Pak kira-kira? Kerja 8 jam di kantor. Kalau dia pulang ke rumah ya pulang guling, padahal di pojok ada tasbih gantung, di atas lemari ibu ada Quran, di HP ada aplikasi Quran, yang dilihat TikTok. Betul nggak? Jadi banyak waktu luang TikTok ya, tapi disia-siain. Dan 14 abad yang lalu sudah diprediksi oleh Nabi, salah satu nikmat yang banyak disia-siain adalah nikmatul faragh namanya. Nikmatul faragh itu nikmat waktu longgar, waktu senggang, gitu ya, kesempatan, gitu ya. Begitu juga dengan nikmat sehat, badan sehat. Banyak nggak yang nggak ngapa-ngapain? Banyak, mubadir sehatnya, nggak dipakai toat, nggak dipakai ibadah, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai ngaji. Ini sehat yang mubadir. Jadi bukan makanan aja mubadir ya. Ada kesehatan yang disia-siain sama kita. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, katanya ada sehat dan faragh, gitu ya. Nanti kalau sudah kakinya nggak bisa jalan, mulai keling ya. Kalau kakinya sudah nggak bisa jalan, duduk di kursi roda, napasnya sudah sesak, betul nggak Pak? Betul. Lihat yang begitu. Banyak. Sering sekali kita nengokin orang sudah nggak bisa jalan di kursi roda, sesak napasnya, tangannya sudah nggak bisa gerak, ngedenger adzan baru nangis. Nyesel udah Pak. Jadi kalau lagi sehat ya adzan ya adzan, pengumuman ya pengumum. Nanti kalau sudah nggak ngapa-ngapain kita, udah anggota badan oleh Allah, diambil satu persatu sehatnya, baru pengen jamaah ke masjid, pengen rubang-rubung kumpul di majelis taklim. Maka kata para ulama mengingatkan kita semua, qabla an tazulan ni'am wa ya'tikan nadam an tabtanibu kulla ni'am. Kata para ulama, qabla an tazulan ni'am, sebelum Allah mengambil satu persatu nikmat kesehatan. Jadi ada orang Pak ngedadak langsung sakit banyak, sehat banget jadi sakit banget banyak. Tapi ada yang satu-satu diambil oleh Allah sehatnya. Matanya tadinya jelas, agak remeng-remeng. Nah itu satu-satu dulu tuh. Ya akhirnya ke optik, nyari kacamata, remeng-remeng dulu, gitu ya. Kemudian matanya sudah nggak lihat apa-apa kecuali yang merah angka 0 itu ya. Mulai jelas tuh. Nah gitu kan. Matanya sudah mulai agak rabun-rabun, mulai kakinya dari bawah ke atas sudah pegelnya minta ampun. Berdiri harus pakai tongkat, berdiri harus minta diberdirikan sama istri, sama cucu dulu. Terus dada, napas mulai sesek. Nah ini akan mengalami manusia seperti itu. Qabla an tazulan ni'am. Nah sebelum itu diambil oleh Allah, wa ya'tikan nadam, nanti hari itu akan didatangkan penyesalan-penyesalan. Mulai nyesal tuh Pak ya. Kenapa dulu lagi sehat? Ya kalau ada undangan tahlil nggak datang. Kenapa dulu lagi badannya waras gitu ya? Banyak kajian-kajian nggak datang. Nah makanya kata para ulama, fabtanimu kullaniha. Mumpung badan masih sehat, mata masih sehat, ibu ya kaki masih bisa melangkah, segera manfaatkan sebelum satu persatu nikmat Allah itu akan diambil oleh pemiliknya. Umur 50 kan udah yang dirasain apa Pak? Udah lara boyok katanya ya. Lara boyok itu sakit pinggang, duduk asam urat, duduk kelamaan pengen selonjor, udah itu penyakit orang tua tuh, gitu ya. Tapi masih berangkat
ngaji. Jadi mau ngeluh malu bakal di tempat pengajian Pak ya. Tapi kalau di rumah marah-marah sama istrinya misalkan. Nah minimal 1 jam ini kita nahan ngeluh rasa sakit di majelis ilmu. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini terus kita manfaatkan, terus kita maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan kitab Jawahirul Kalamiyah fi Ilmil Aqidah. Beberapa waktu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu akidah keimanan kita sebagai mukallaf, sebagai orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, salah satu yang harus diimani Bapak Ibu adalah bahwa setiap kita nanti akan ada ya mengalami fase hidup melewati Shiratal Mustaqim. Setiap kita akan mengalami Shiratal Mustaqim, jembatan dari mahsyar, dari mauqif ya, tempat padang mahsyar yang nembus nanti sampai ke surga. Itu namanya Shiratal Mustaqim. Ada orang yang dicelakakan oleh Allah, ada yang diselamatkan oleh Allah. Dua kelompok ini. Nah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak bekalnya cukup di dunia, hanya sholat yang biasa-biasa saja, sedekah kadang-kadang, akhirnya bekalnya ada tapi tidak cukup. Maka kabar gembiranya kemarin dijelaskan, yashfa'u yaumal qiyamah talatatun. Ada 3 orang yang diizinkan oleh Allah memberikan pertolongan. Yashfa'u yaumal qiyamati talatatun, kata Rasulullah. Ada orang-orang yang diberikan hak oleh Allah bisa nolong orang lain. Kita ketika di Shiratal Mustaqim gak punya amal, udah deg-deg lewat Shiratal Mustaqim, tenang, ada 3 orang yang bisa nolong kita di sana. Ya, siapa? Yang pertama Al-Anbiya, para nabi. Inilah orang yang pertama diberikan mandat oleh Allah bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau nabi saja repot Pak. Summal ulama, para ulama, para kiai, para guru yang amal akan ilmunya juga nanti akan bisa menolong kita ketika di Shiratal Mustaqim. Dan yang terakhir summa syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu. Nah itu nanti salah satu keimanan kita bahwa insya Allah kita di Shiratal Mustaqim nanti ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang memberikan syafaat kepada kita. Bahkan istri yang solehah juga bisa memberikan syafaat kepada suaminya. Anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Gitu ya. Bahkan ada dalam kitab An-Nawadir ya, diceritakan ada orang yang masuk surga karena disyafaati oleh tetangganya. Tetangganya kenapa? Tetangganya li'annahu yuhibbu man yajlisu fi majlisil ilmi. Jadi ada tetangganya senang datang ke majelis taklim. Dianya males banget Pak. Ini orang tetangga yang satunya males datang ke majelis taklim. Dia tidak pernah datang ke majelis taklim, tapi yuhibbul fulanan alladhi yajlisu fi majlisil ilmi. Dia senang kepada tetangganya yang suka hadir ke majelis taklim. Gitu ya. Yang datang ke majelis taklim tetangganya, yang satunya cuma senang sama orang itu, gak pernah datang ke majelis taklim, cuma senang sama orang yang ngaji. Itu dapat syafaat. Ya, karena senang kepada orang yang tukang ngaji. Jangan mulai libur ntar Pak ya. Udah senangnya aja selamat kita di akhirat. Gitu ya. Ini senangnya doang sama tangga yang suka ngaji, selamat ibu nanti di akhirat. Selamat nanti yaumil qiyamah. Berarti mulai besok kita senang aja. Perek aja udah ngajinya ya. Minggu pagi libur. Wah ternyata ada fatwa baru ya. Kita An-Nawadir dikatakan demikian. Jadi syafaat itu bahkan orang-orang yang biasa itu bisa memberikan syafaat. Tentu atas izin man yasfa'ul ladzi indahu illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang nomor 49 al-mabhasus sadis, selesai gitu ya. 49 al-mabhasus sadis. Ya, atau halaman 448
nomor 7 ya kalau di Al-Mabhasus Sadis, pembahasan yang ke-6, ini pembahasan terakhir ya. Al-Mabhasus Sadis fil imani bil qada'i wal qadar. Al-Mabhasus Sadis fil imani bil qada'i wal qadar. Pembahasan yang ke-7 adalah tentang iman kita, percayanya kita kepada qada dan qadar. Ini biasanya ada rukun iman itu yang terakhir biasanya. Makanya pembahasannya itu yang terakhir. Nah, qada qadar ini banyak orang yang iman kepada Allah, banyak orang yang taat kepada Allah, tapi tidak kuat iman kepada qada qadar. Sholat sih kuat bu, ibu tahajud, bapak tahajud malam 2 rakaat kuat, baca Quran 1 hari 1 juz insya Allah kuat, tapi ketika menerima ketetapan Allah beratnya luar biasa. Nah ini qada-qadar ini adalah iman yang paling berat. Kalau sama Allah percaya, insya Allah percaya kita langsung ya, karena ada alam yang diciptakan, ada makhluk Allah yang tapi ketika kita diuji, apalagi yang diuji yang gak enak-enak, nerimanya itu berat sekali Pak. Jadi makanya banyak orang yang ahli ibadah tapi tidak kuat menerima qada-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Mal i'tiqadu, soal pertanyaannya, mal i'tiqadu bil qada'i wal qadar. Apa itu percaya, apa itu iman kepada qada dan qadar? I'tiqad kita kepada qada dan qadar. Bagaimana caranya? Kalau kita mengimani qada dan qadar. Jawabnya huwa anna taqida anna jami'a af'alil ibad. Kita meyakini bahwa seluruh perilaku hamba, seluruh aktivitas manusia, hamba Allah, sawa'un kanat ikhtiyariyatan, apakah perilaku manusia atau hamba Allah ini yang ikhtiyari itu yang digerakkan oleh keinginan sendiri, milih sendiri, namanya ikhtiyari ya. Contohnya apa? Mislal qiyam wal qu'ud wal akli wasyurbi, seperti berdiri, duduk, makan dan minum. Itu namanya perilaku manusia yang bersifat ikhtiyari. Namanya ikhtiyari itu keinginan kita. Saya ingin minum berarti kan langsung ambil gelas. Bapak pengen berdiri ya tinggal berdiri, berarti kan ikhtiyari, kehendak diri kita sendiri. Nah, segala aktivitas manusia yang didorong oleh keinginannya sendiri ya, karena ada aktivitas manusia yang dipaksa. Bapak misalkan gak senang obat, sama istrinya dipaksa, awas bapak kalau gak minum obat ntar malam anu nih. Wah udah anu aja udah ketakutan gitu ya. Nah akhirnya minum obatnya mazbur ya namanya, atau ittirar atau mazbur. Jadi ada orang melakukan sesuatu karena dipaksa, ada yang karena keinginan diri sendiri gitu ya. Termasuk mungkin yang hadir ke majelis taklim nih, ada yang memang kesadaran diri sendiri, pengen nyari ilmu, pengen nambah ilmu, pengen bisa ngamalin ilmu. Ada yang mazbur atau ittirar, dipaksa. Mungkin ibunya malas tapi diajak sama suaminya. Kemudian bapaknya juga nggak mau berangkat tadinya, tapi istrinya sudah melotot duluan. Nah, berarti seluruh aktivitas manusia, mau ikhtiyari, kemauan kita sendiri ya, seperti makan dan minum, atau ittirori di sini ya, awit tiroriyatan, atau keinginan yang dipaksa tadi. Contohnya apa? Mislawuku inkaina, seperti tertimpanya musibah. Ada nggak yang di sini ingin kena musibah Pak? Ada nggak yang ingin rumahnya ambruk, istrinya meninggal? Ada yang istrinya pengen meninggal Pak? Biar bisa anu nanti kan? Nah ini itu kan namanya ittirori ya, sesuatu yang terjadi pada kita dan kita tidak menginginkan itu. Tapi kalau rumah ambruk ya harus ambruk, mau nggak mau harus menerima. Jadi kejadian apapun yang menimpa diri kita, apakah itu kejadian yang diinginkan oleh kita seperti makan dan minum, atau keinginan yang kita mau nggak mau harus terima, hati nggak mau, dipaksa harus terima, seperti tertimpa musibah, meninggalnya orang yang kita cintai, harus yakin semuanya biiradatillah, itu semua kehendak Allah, bukan kehendak kita. Pengennya si orang tua kita hidup terus Pak ya, pengennya anak kita sehat terus,
Tapi kan dalam kenyataannya ada saatnya anak kita sakit, malah sakit terus, sakit baik gitu kan. Nah, kenapa? Penggerak semuanya adalah Allah. Bi iradatillah wa taqdirihi fil ajar, gitu ya, di zaman dahulu, zaman ajali. Wa ilmihi biha qabla waqtiha. Itu ya. Jadi iman kepada qada itu tanamkan dalam hati kita Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini kepada kita, bahkan kepada orang lain, bahkan kepada semua makhluk Allah, semua terjadi atas iroda kehendak Allah. Dan Allah tahu, gitu ya. Dan Allah tahu kita akan bahagia, kita akan misalkan dapat musibah, kita semuanya Allah tahu, karena pencatatnya adalah Allah Subhanahu. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, maka kita sudah dinyatakan iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini Bapak Ibu dua kalimat, qada wal qadar, gitu ya, qada dan qadar. Tapi ada sebagian dari kita memaknai qada qadar itu satu makna, gitu Pak ya. Satu pengertian. Qada ya qadar, qadar ya qada. Gitu ya. Qada ketetapan Allah, qadar juga ketetapan. Ada sebagian kita yang memahami qada qadar itu dua kalimat tapi maknanya sama. Ada yang begitu Pak ya. Qada qadar. Sama seperti sehat wal afiat. Ya, orang kalau mau gimana kabarnya sehat wal afiat, disangkanya sehat, afiat itu satu kalimat. Padahal sehat yang maknanya sendiri, afiat ibu sehat maknanya sendiri. Dua kalimat yang maknanya berbeda. Kalau sehat itu apa? Yang bersifat fisik, badannya nggak sakit, badannya nggak pegel, itu sehat namanya. Nggak nyeri badannya, itu namanya sehat. Tapi kalau afiat, kata para ulama, lebih kepada batin. Ya, kalau afiat itu kepada batin. Batinnya apa? Senang ibadah, kuat ibadah. Itu namanya afiat. Karena banyak orang badannya sehat, nggak senang ibadah, berarti sehat tapi tidak afiat. Gitu. Nah, kita sering ngomongnya Pak, sehat afiat itu satu makna, padahal sehat sendiri, afiat sendiri maknanya. Jadi afiat itu lebih kepada al-qudrah ya, al-fi'li ta'ah, kemampuan kita yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Makanya kita minta tidak hanya sehat, sehat yang afiat, sehat yang bisa mengantarkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi kita sering mendengar taufik dan hidayah. Disangkanya taufik dan hidayah apa? Sama, padahal Pak Taufik dengan Bu Hidayah berbeda Pak ya. Pak Taufik dengan Bu Hidayah kan beda. Jadi kita nyangkanya ya taufik ya hidayah, hidayah ya taufik. Ya sama, hidayah itu kesadaran ya. Kesadaran yang Allah berikan kepada kita. Ada orang usia 50 tahun masih minum minuman keras misalkan ya. Masih aja judi, masih main perempuan. Yang perempuannya masih main laki-laki misalnya. Ada satu hari dia eling, sadar, saya ini udah 50 tahun, rambut udah putih semua, mestinya sih harus sudah aliran putih Pak ya. Ini yang rambutnya putih mestinya harus datang ke tempat-tempat putih, ke majelis taklim, mestinya harus datang ke tempat-tempat yang baik. Akhirnya dia sadar. Nah, kesadaran bahwa dia jelek dan ingin berubah itu namanya hidayah. Tapi belum datang ke majelis taklim tuh Pak. Jadi hidayah itu hanya kesadaran saja. Kesadaran bahwa dirinya banyak dosa dan ingin berubah. Kalau cuma begitu bisa nggak berubah Pak? Ada orang pengen kaya, harus kaya, tapi di rumah aja, kira-kira bisa nggak Pak? Tapi udah mending tuh, udah ada kemauan tuh Pak ya. Jadi hidayah itu kesadaran, kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu namanya hidayah. Nah, kalau taufik, ya kalau taufik ini geraknya kita untuk melakukan perubahan, benar-benar datang ke majelis taklim, benar-benar datang ke tempat-tempat ngaji, ke tempat-tempat zikir, itu namanya taufik. Jadi hidayah hanya kesadaran, taufik juga sama kayak tadi afiat, kemampuan oleh Allah yang diberikan kepada kita untuk melakukan perubahan-perubahan baik. Nah itu, qada qadar ini pun sama, kata para ulama, dua kalimat yang maknanya beda. Ya walaupun beberapa ada yang menyamakan, tapi
jumhur ulama, mayoritas ulama, qada dan qadar ini dua kalimat yang maknanya berbeda. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata beliau qada itu artinya apa? Qada itu iradatullahi ta'ala fil ajali. Iradatullahi ta'ala al-asya'a fil ajali ala ma hiya fi ghairil ajal. Jadi kata beliau bahwa yang namanya qada itu adalah kehendak Allah, iradah Allah ya kepada sesuatu yang ditetapkannya pada zaman ajal. Saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya qada itu keinginan Allah, kehendak Allah yang sudah ditetapkan dulu di zaman ajali. Apa zaman ajal itu? Zamanun qadimun daimul wujud labad alahu. Jadi zaman ajal itu gampangnya zaman dulu lah. Zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Ada zaman namanya zaman ajali. Kalau orang Cirebon namanya zaman sedurunge bengen katanya. Apa tuh? Zaman sedurunge bengen. Bengen itu apa bengen? Dulu, sedurunge dulu lagi. Zaman sebelumnya dulu. Kalau orang Cirebon ngomongnya ajal itu zaman sedurunge bengen, dulu sebelumnya dulu lagi gitu kan. Nah gitu. Jadi zaman ajal itu zaman di mana Allah belum menciptakan makhluk apapun. Nah sebelum menciptakan makhluk apapun, Allah sudah punya keinginan, Allah sudah punya kehendak. Oh, misalkan Pak Ahmad namanya ya, Pak Ahmad nanti akan dihidupkan tahun 1975. Kemudian wafat tahun 2012. Wafatnya sudah dicatat. Itu sebelum Allah menciptakan apa? Menciptakan bumi, menciptakan semuanya belum diciptakan. Bahkan dalam hadis dikatakan bi khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, Allah sudah mencatat takdir kita manusia. Sebelum menciptakan bumi dan langit 50.000 tahun lagi sudah ada takdir kita. Itu namanya qada. Ya, qada itu sekali lagi kehendak Allah, keinginan Allah yang ditetapkan di zaman zaman dulu banget. Nah, kalau qadar itu apa kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Qadar itu adalah ijadullah ta'ala ya, ala wifqil iradah. Kalau qadar itu adalah realisasinya, perwujudan dari qada Allah dulu. Nah, Imam Nawawi mencontohkan begini. Jadi yang namanya qada itu Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi akan menciptakan namanya Ahmad lagi. Ahmad ini kata Imam Nawawi akan jadi orang alim, akan jadi ulama nanti ketika di dunia, ketika besar, lahir besar akan jadi ulama. Ahmadnya sih belum lahir Pak ya, itu namanya qada. Allah hanya ingin nanti ada makhluk namanya Ahmad, Ahmad ini akan jadi ulama, itu namanya qada kata Imam Nawawi. Nah setelah itu tahun 1980 lahirlah anak dinamai Ahmad. Anaknya tekun ngajinya, anaknya pesantren misalkan, anaknya sungguh-sungguh, kemudian bersih hatinya, akhirnya jadi ulama. Nah, berilmunya seorang hamba Allah bernama Ahmad, mau mondok akhirnya jadi ulama, itu namanya qada. Paham nggak Pak? Jadi teorinya namanya qada, prakteknya namanya qada. Bisa dipahami Pak? Jadi qada dan qadar itu seperti itu kata beberapa ulama. Gitu ya. Atau kayak begini qada-qadar itu Bapak Ibu ya, ada pengantin baru. Ini pengantin baru yang diomongin biasanya apa? Anaknya kita berapa? Ya. Itu nggak Pak dulu? 3 aja ya, 4 aja ya, 5 aja ya, 6 aja, udah 10 aja deh. Gitu ya. Jadi yang diobrolin pengantin baru biasanya salah satunya keturunannya berapa. Nah, pasangan suami istri ini yang pengantin baru ini, dia berkeinginan begini, nanti kalau kita punya anak, ya, anak kita dipesantrenkan di Cirebon misalnya, anak kita dipesantrenkan di Jawa Timur misalnya. Padahal anaknya belum lahir Pak, nggak tahu dia punya anaknya tahun berapa. Bisa jadi nggak punya anak seumur hidup, bisa jadi Pak ya.
Tapi sebelum punya anak, dua pasangan suami istri ini sudah berandai-andai, punya keinginan, nanti kalau punya anak saya pondokkan ke Cirebon, saya pondokkan ke Jawa Timur misalnya. Itu namanya apa tuh? Kodok tuh ya. Kalau diisbatkan, dikaitkan dengan Allah, itu berarti kodok. Bener, 5 tahun kemudian punya keturunan laki-laki, umur 12 tahun dikirim ke pesantren. Nah berarti punya anak 12 tahun dikirim ke pesantren, namanya apa Pak? Kodarnya, gitu ya. Kodo dan kodar. Nah kodo dan kodar ini mengimaninya seperti tadi ya. Setiap kita sudah ditentukan kodo-kodarnya. La yastami'u usnani wa la yaftariqani illa bi qada'in wa qadar. Sering kita dengarkan kalau khutbah nikah Pak ya. La yastami'u usnani wa la yaftariqani illa bi qada'in wa qadar. Tidaklah bertemu dua orang dalam akad pernikahan bi qada'in wa qadar, itu atas ketetapan Allah, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di kemudian hari setelah puluhan tahun bercerai misalkan, itu juga qada'. La yastami usnani, tidak berkumpul dua orang illa bi qada'in wala yaftariqani, tidak bercerai, tidak berpisah, semuanya qada dan qadar. Nah, ini penting sekali kita iman kepada qada-qadar. Gitu ya. Penting sekali iman kepada qada, karena akhir-akhir ini banyak orang ketika berikhtiar keras ya, kerjanya keras, usahanya keras, oleh Allah diberikan kelebihan di rezeki misalnya. Bapak bekerja dari pagi sampai malam, pagi kerja, akhirnya sukses. Orang punya banyak duit. Ini ujiannya Pak, orang yang diberikan kesuksesan di urusan apa aja, nggak hanya di urusan apa, di urusan ilmu, di urusan apa, orang rajin belajar, akhirnya pintar melebihi teman-temannya. Dalam hatinya muncul, karena belajar saya, tuh ini nih, yang paling bahaya begitu Pak ya, karena saya rajin belajar, akhirnya saya pintar, meniadakan Allah. Karena saya yang rajin keras, bekerja keras, karena saya tiap malam kerja, pagi kerja, akhirnya saya punya segala-galanya. Dia memastikan bahwa yang mensukseskan adalah kerja keras. Dia memastikan bahwa yang meminterkan adalah belajar. Nah ini hati-hati Bapak ya. Kalau sekedar di mulut saja nggak apa-apa, hanya basa-basi. Alhamdulillah karena saya dagang tiap hari, akhirnya punya rumah, punya mobil ya. Misalkan, tapi dalam hatinya tetap semua atas izin dan pertolongan Allah. Tapi kalau dari hatinya sudah ngomong, ini saya punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, punya ilmu banyak, itu karena kerja keras saya, karena belajar saya, meniadakan Allah. Nah ini orang-orang yang nantinya kalau dalam tauhid terjebak kepada namanya apa? Namanya qadariyah. Ada aliran dalam tauhid namanya qadariyah. Qadariyah itu apa? Orang yang berkeyakinan bahwa Allah tidak campur tangan kepada diri kita sama sekali. Kalau rajin ya pasti pinter, gitu ya. Kalau yang kerja keras pasti kaya, gitu. Pola pikirnya udah. Kalau yang nggak kerja pasti miskin. Kalau yang nggak belajar pasti bodoh. Padahal dalam kenyataannya Pak, kita banyak lihat Pak ya, ada orang dari pagi sampai pagi kerja, gimana Pak? Ya nggak kaya-kaya, banyak nggak Pak? Banyak. Berarti kerja keras itu sebenarnya tidak menentukan. Ada orang diam di kantor, main apa itu namanya, komputer, laptop, tapi di rekeningnya ratusan miliar, gitu ya. Pas sholat ya sholat, pas ibadah, nggak terlalu ngoyo kepada urusan dunia, tapi dunia ngejar dia. Ada nggak Pak? Banyak juga. Berarti menunjukkan bahwa suksesnya kita di dunia, urusan dunia atau urusan apapun, hakikatnya bukan karena kerja keras kita, tapi memang Allah sudah menakdirkan kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil. Nah, gitu. Jadi banyak orang-orang yang akhir-akhir ini sudah terjebak kepada qadariyah. Qadariyah itu merasa mampu sendiri, gak perlu doa-doa lagi, gak perlu minta-minta lagi sama Allah. Toh saya kerja keras saja menghasilkan uang. Toh saya dengan pakai teori bisnis saya bisa menghasilkan uang. Saya belajar dengan belajar aja bisa pinter. Gak usah provisi di ilman warjuk di paman, gitu ya. Nah ini ada lagi lawannya nanti apa? Tadi qadariyah, sekarang jabariyah.
Kalau Jabariyah terlalu kodok-kodar ini orangnya Pak, terlalu iman kepada kodok-kodar kalau Jabariyah. Ya kalau sudah ditakdirkan sukses, walaupun kita tidur pasti sukses. Udahlah nggak ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Jadi nggak bersemangat gitu Bapak Ibu ya. Kita nih nggak dagang, walaupun dagangnya di dalam rumah, ya, kalau pedagang itu akan datang ke pembeli itu datang ke kita, ya pasti datang. Kita di lapak paling ujung, misalkan buka lapak dagang, kalau Allah mendatangkan pedagang ke kita, ya pasti datang. Betul Pak Ibu. Jadi akhirnya orang-orang yang kedua ini tipenya nggak mau ikhtiar apa-apa. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Menemukan nggak orang begitu? Udah jangan terlalu ngoyo. Kalau kita yang udah datang rezekinya ke kita tidur aja ada yang nganterin. Nah gitu ya. Ini orang namanya Jabariyah. Jabariyah itu Allah kan punya sifat al-Jabbar ya. Allah itu Jabbariyah itu segalanya bergantung totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa apa? Tanpa ikhtiar. Ini juga dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibenarkan. Harus percaya takdir, semuanya atas kehendak Allah, tapi harus ada ikhtiar sebagai bentuk ibadah kita. Gitu ya. Makanya ada orang bertanya begini, kenapa kita mesti sholat duha? Buat apa tuh sholat duha? Buat apa tuh sholat Waqiah dibaca 41 kali tiap malam? Kan rezeki udah ditakar sama Allah. Coba Bapak yang dibayangin Ibu kalau sholat duha, bayangannya apa kira-kira? Pengen apa? Rezekinya lancar, betul gak Pak? Kalau baca surat Waqiah, bayangannya ada yang nganterin uang puluhan juta misalnya. Karena memang Waqiah ini keistimewaannya tajribul rizki, memang mendatangkan dan memudahkan rezeki. Lah kalau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, buat apa sholat duha? Gak akan merubah takaran rezeki gitu kan. Nah ini orang yang begini namanya Jabariyah. Orang Jabariyah itu gak perlu ikhtiar. Nah kita sholat duha itu Bapak Ibu sekalian dalam rangka ibadah, gitu ya. Jadi rezeki sudah diatur. Rezeki ada yang gampang, ada yang sulit memang. Gak ada orang yang bisnis 10 perusahaan lancar tuh, gak ada. Pasti yang 63 bagus, yang 4-nya pahit, kurang laris, pasti itu ya. Itu sudah rumus, gak ada yang lancar semua, yang gak ada yang gampang semua. Nah, gitu. Jadi sekali lagi bahwa tentang kodok-kodok ini kita Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah ya. Iman antara Jabariyah dan Qadariyah. Iman kepada kodok-kodok iman, tapi tetap melakukan ikhtiar. Bapak kalau ingin anak pinter, ya harus dididik Pak. Jangan ada pola pikir begini, anak gak dididik, kalau Allah nakdirin pinter mau pasti pinter. Ada kayak gitu Pak, pasrah banget gitulah. Ya itu ngomongnya Pak, ngomongnya si kodok-kodok gitu Pak ya. Kayak bener ini, kayak bener omongannya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menggunakan, gitu ya. Atau ada lagi orang yang begini, disekolahkan terus ya. Kita nggak pernah doa sama Allah. Udah kalau sekolahnya sekolah bertaraf internasional, yang sebulannya 20 juta SPP-nya, udah pasti pinter anak. Gak usah doa-doa lagi, gak usah disuruh sholat lagi, ibunya mau tinggal tidur aja, gak bisa. Itu juga tidak melibatkan Allah. Jadi yang paling bagus itu Ahlussunnah wal Jamaah, hatinya tetap kepada Allah, anggota badannya keluar dari rumah mencari nafkah. Itu yang pas, itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mayoritas ulama memahami kodok-kodok itu seperti itu. Makanya kata Rasulullah dulu, kata Nabi, ma min nafasin manfusah illa waqad katabahullah maka nahafin nar ampil jannah. Tidak ada satupun hamba Allah, kata Rasulullah, kecuali itu hamba sudah ditetapkan takdirnya masuk neraka atau masuk surga. Jadi semua kita limpuk sudah ada catatannya. Ini orang pasti masuk neraka, ini orang masuk surga. Sudah ada ketetapannya kita. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Akhirnya para sahabat seperti putus asa. Ya wislah kanjeng Rasul, kalau sudah pasti mana surga, mana neraka, ya udah berarti kita nggak usah ngapa-ngapain aja di dunia, ngapain? Kita ibadah ujung-ujungnya ke neraka gimana? Ngapain? Karena apa? Kita ditetapkan, ada orang ditetapkan ahli neraka. Coba ibadahnya buat apa Pak? Begitu. Ada pola pikir sahabat begitu Pak. Mungkin juga kita ada pikiran itu. Kalau kita ditakdirkan masuk neraka, buat apa kita sholat? Buat apa kita sholat?
Sahabat berpikiran begitu. Kemudian yang ditakdirkan masuk surga, ngapain kita ibadah-ibadah? Coba. Lah orang udah pasti masuk surga, ibadah yang enggak ibadah juga pasti masuk surga. Akhirnya para sahabat, mendingan ya Rasulullah kalau begitu mah kita nggak usah ngapa-ngapain di dunia, nggak usah ibadah, maksiat seenaknya. Karena kalau sudah ditakdirkan masuk surga, sekalipun kita maksiat banyak pasti masuk surga. Sekalipun kita tidak melakukan kebaikan, kalau takdirnya masuk surga ya pasti masuk surga. Nah, kata Rasulullah tidak begitu. I'malu kullu muyassarun lima khuliqa. Kata Rasulullah itu pengertian salah. Takdir memang oleh Allah sudah ditetapkan, tapi kita berkewajiban i'mal, berikhtiar. Nanti dari ikhtiar itu akan ketahuan. Kita kan nggak pernah tahu, Pak. Coba kalau Bapak ditanya, Ibu, Bapak ini termasuk ahli neraka apa ahli surga kira-kira? Kan nggak pernah tahu. Saya sendiri nggak tahu, misalkan saya mau ke surga mau neraka, Ibu juga nggak tahu. Saya ini nanti masuk neraka nggak pernah yang tahu. Nah, untuk mendeteksi tahunya kemana kita nanti takdir kita, kata Rasulullah, lihat nanti aktivitas kamu dimudahkannya kemana. Kalau oleh Allah digerakkan ke taat terus senangnya, fa'ahlus sa'adah, ya. Kata Rasulullah, fa'ahlus sa'adah. Kalau orang itu ahli kebahagiaan, selamat, maka oleh Allah akan digerakkan nanti melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita kalau diam aja nggak tahu, Pak, kita ini ke neraka apa ke surga nanti. Nah, akan tahunya itu tanda-tandanya kita semangatnya kemana? Ke maksiat apa ke taat? Itulah yang dikatakan Nabi, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa. Setiap kita ini akan dimudahkan oleh Allah sesuai takdir kita masing-masing. Orang, Pak, kalau oleh Allah mau dijadiin apa, tukang apa sih, mutak-atik itu apa namanya? Mutak-atik motor itu apa namanya? Mekanik atau apa ya? Itu dari kecilnya udah senang mutak-atik biasa, Pak. Dari kecilnya tuh itu muyassar lima khuliqa. Anak dari kecilnya pengen jadi ustad, udah gini-gini aja di depan ini nih. Saudara-saudara, begitu aja tuh biasanya. Jadi muyassar. Jadi orang bapak juga kadang bisa nebak, oh ini pantesan anak saya jadi ustad. Dulunya emang seneng baca-baca hadis. Oh, ada yang satu mas senengnya ngoprek. Apa aja diputusin, dipasangin lagi, gitu kan. Oh, ini pengen punya bengkel nantinya kan. Jadi kullun muyassarun lima khuliqa. Maka kata Rasulullah, kita tidak pernah tahu takdir apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka berbuatlah kita di dunia ini. Kalau perbuatan kita lebih condongnya kepada kebaikan, berarti ada takdir baik pada diri kita. Tapi kalau ada takdir buruk, ada amal-amal buruk, berarti ada takdir buruk yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, itulah tentang qada dan qadar. Maka sebagian ulama mengatakan qada qadar ini perlu dibahas, tapi jangan kebangetan, kata para ulama. Qada qadar ini adalah sesuatu keimanan yang dibahas, tapi gak usah kebangetan. Maksudnya harus dibahas gimana? Harus dibahas ini, qada qadar harus dibahas agar nanti ketika kita tertimpa hal-hal yang tidak enak dalam hidup. Kalau yang enak gak usah dibahas, Bapak Ibu ya. Ibu misalkan punya suami gajinya 100 juta, udah gak usah dibahas, pasti nerima qada itu ya. Tapi ketika suami misalkan tidak punya penghasilan atau penghasilannya lebih kecil, nah ini kan perlu kesiapan mental. Kesiapan mental menerima ketetapan Allah. Orang yang mempelajari qada ketika tertimpa yang gak enak itu ada kesadaran, oh ini sudah jalan saya mungkin. Ada begitu ya, Pak? Setelah ikhtiar dagang, gagal lagi, akhirnya mungkin saya bukan di sini rezekinya. Allah menakdirkan saya bukan di dagang rezekinya, mungkin di yang lain, di jasa misalkan, bantu orang dapat uang misalkan. Jadi orang yang punya keimanan kepada qada itu ketika dia menemukan kebuntuan dalam hidup, dia cepat tersadarkan, oh ini mungkin kehendak Allah bukan di sini. Kita nggak boleh putus asa, di sini nggak berhasil, mungkin di yang lain, gitu ya. Itu kalau orang iman kepada qadar, kalau tahu tentang qada dan qadar. Jadi makanya orang yang iman kepada qadar itu enak ya alhamdulillah, nggak enak juga tetap alhamdulillah. Itu orang tandanya iman kepada qadar. Makanya si
istri Rasulullah. Kata beliau, Rasulullah itu idza ra'a ma yuhibbu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau tertimpa sesuatu atau melihat sesuatu yang dia senengin, ada takdir Allah yang menimpa Rasulullah, yang Rasulullah senang sama takdir itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mulutnya langsung mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu kalau ada takdir baik, Pak. Rasulullah mengucapkannya Pak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Berarti alhamdulillah itu bentuk syukur, Pak ya. Alhamdulillah itu kan kata yang sering digunakan kita ketika dapat nikmat. Alhamdulillah. Kalau ada sesuatu yang apa? Yang mengenakan kita dalam hidup, dapat rezeki besar, istri soleh, anak soleh, suami soleh, gitu ya. Itu nikmat-nikmat Allah, ya, ketetapan Allah yang enak. Ucapkanlah, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrahu. Tapi ketika Rasulullah, kata Siti Aisyah, tertimpa yang tidak enak, yang Rasulullah ini kurang senang sama itu, atau melihat pada dirinya ada yang tidak senang, Rasulullah mengucapnya alhamdulillah. Mengucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau tertimpa yang enggak enak, Pak ya. Tiba-tiba mogok motor, tetap jangan innalillahi, Pak ya. Innalillahi. Bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Gitu ya. Kenapa? Orang kalau tertimpa yang baik, alhamdulillah, yang buruk, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang baik, yang buruk ini datangnya dari Allah yang maha baik. Gak mungkin Allah nakdirin buruk itu untuk merusak kita, gak mungkin. Gak mungkin. Jadi orang yang sudah iman kepada qada itu ditakdirkan apa saja, ya alhamdulillah. Baik alhamdulillah, buruk alhamdulillah. Berapa kira-kira? Alhamdulillah kalau hilang duit, Pak. Kalau nemu duit ya alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi kalau hilang duit ya udah nggak ngomong apa, udah ambek aja udah ya. Nah ini itu yang pertama. Jadi kata para ulama harus dibahas qada itu karena akan membantu kita ketika dalam hidup ini banyak kejadian-kejadian yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Nah yang kedua, tidak boleh terlalu mendalam kata para ulama karena ada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, idza subba ashabi famsiku. Kalau kalian mendengar ada sahabatku dicaci maki, Bapak ada tongkrongan orang lagi mencaci maki sahabat Nabi. Oh Abu Bakar itu gini kejelekan. Oh Umar bin Khattab ini. Ada orang mencaci maki sahabat Nabi, famsiku, tinggalkan. Jangan ikut nongkrong sama orang yang mencaci maki orang-orang soleh. Bahaya, su'ul khotimah. Kata para ulama, orang yang membenci ulama, mencaci maki orang soleh, itu min asbabi su'ul khotimah, mendatangkan su'ul khotimah. Nah bukan hanya itu, kata Rasulullah, wa idza dzukiral qadar famsiku. Ketika ada orang terlalu banyak membahas qadar, famsiku, jangan terlalu banyak masuk ke sana. Karena kalau orang terlalu membahas qadar, nanti akan pada titik kesimpulan, oh semuanya qadar ini berarti. Jadi kalau kita zina berarti ini sudah qadar Allah. Oh saya nyolong nggak apa-apa, ini sudah qadar Allah. Oh saya pukul orang, dolim sama orang, saya nggak sholat, udah qadar Allah. Nah, ini terlalu gampang, terlalu memperdalam sedalam-dalamnya. Makanya at-tauhid ini kan ada yang yang dibatasi pembahasannya, seperti tentang zat Allah ya. Allah ada nggak Pak? Ada. Tapi ketika dia kaif Allah, bagaimana bentuknya Allah? Ini kan harus dibatasi Pak ya. Karena kalau kita mengejar perkataan Allah itu bentuknya kayak gimana ya, ini nanti pikiran kita ngebayangin yang enggak. Oh jangan-jangan Allah begini bentuknya. Jadi kita hanya berkali Allah itu ada, zatnya berbeda dengan kita, sudah berhenti di situ. Jangan sampai Allah itu punya telinga kayak gitu. Kalau punya telinganya kayak gimana, segede apa? Akhirnya mensifati Allah sama dengan makhluk. Nah gitu ya. Jadi dalam tauhid ini ada yang memang harus diperdalam pembahasannya, tapi juga ada yang kulitnya saja sudah cukup gitu ya. Seperti qadar kata Rasulullah, cukuplah yang dasar-dasarnya saja. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan bahwa salah satu akidah keimanan yang harus kita tancapkan di dalam hati bahwa setiap kita harus percaya kepada qada dan
qadar, percaya kepada ketetapan Allah, mudahnya begitu ya. Apakah yang baik, apakah yang tidak baik, seluruh aktivitas kita semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada banyak orang yang tidak melibatkan Allah sama sekali dalam kehidupan ini, merasa mampu. Ini adalah kelompok orang yang dikatakan qadariyah. Ada lagi orang yang terlalu bersandar, apa jare Gusti Allah, kalau orang Cirebon, apa terserah Allah saja, gak ada ikhtiar. Ini namanya jabariyah, terlalu pasrah gitu ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah itu, iman bahwa semuanya dikehendaki oleh Allah, tapi kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya bisa bekerja, bisa baca surat Waqiah kalau dirinya pengen baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali sehari, baca Shallallahu Alaihi Muhammad 1000. Itu dalam rangka ikhtiar, Pak. Dalam rangka ikhtiar, tidak hanya berdiam diri, tidak apa-apa. Dan yang terakhir bahwa qada ini salah satu pembahasan yang harus dibatasi, Pak ya. Ada dibatasi, cukup dipelajari, diimani seala kadarnya sebagai bukti bahwa kita iman setiap kita akan ada menerima qada. Ketika berlebihan nanti dampaknya akan muncul pemahaman, oh semuanya qada. Semua takdir Allah. Kita melakukan maksiat juga takdir Allah. Ya udah, jangan melawan takdir Allah aja begitu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa ditancapkan di dalam hati iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Masalah materi mau tanya. Paham langsung. Terus. Benar nih tanya nih. Ustaz, kita sering mendengar Ustaz ya, jodoh, rezeki, mati sudah ada yang ngatur Ustaz ya. Sebelum kita diciptakan di Lauful Mahfuz itu sudah ditentukan Ustaz, mulai jodoh kita, rezeki kita, masuk dan mati kita. Cuma gini Ustaz, kita sudah sering mendengar Ustaz ya, ulama-ulama jadi menjelaskan, jadi bukan cuma bab rezeki aja, jadi kematian pun bisa dirubah Ustaz ya, dengan apa mungkin dengan sedekah, dengan silaturahim. Asing kita mendengar ya Ustaz ya, kalau kita silaturahim, kalau kita sedekah, kita dipanjangkan umurnya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Hubungan dengan tadi Ustaz, yang pertama Allah sudah menentukan di alam Lauful Mahfuz bahwa jodoh, rezeki, mati sudah ditentukan Ustaz ya. Sedangkan ulama-ulama melalui hadis Nabi ada juga menjelaskan bahwa namanya rezeki apa kematian bisa berubah dengan hidup sedekat dengan bab silaturahim. Yang pertama, keimanan kita tetap bahwa seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah, takdir gitu ya. Sudah ada takdirnya masing-masing. Nah, oleh para ulama takdir itu dibagi dua ya. Ada takdir mu'allaq namanya, ada takdir mubrom. Ada mu'allaq, ada mubrom. Mu'allaq itu adalah takdir Allah dulu sudah menetapkan, tapi di tengah jalan dirubah oleh Allah. Namanya mu'allaq, bisa dirubah. Ya, seperti orang misalkan jam 12 malam tabrakan ini orang. Jam 12 tahun 2012 tabrakan. Tapi sebelum nyupir sedekah dulu sama anak yatim misalnya. Gitu ya. Oleh Allah karena keberkahan sedekah akhirnya dirubah, enggak tabrakan. Atau tabrakan tapi tabrakan kecil gitu ya. Nah, ini namanya takdir mu'allaq. Ada hadis mengatakan la yuraddul qada illa bid du'a. Tidak bisa dirubah qada kecuali dengan doa. Nah, apakah semua qada bisa diselesaikan oleh doa, dirubah oleh doa? Tidak. Jadi hanya takdir mu'allaq, takdir yang oleh Allah masih diberikan celah bisa berubah nih gitu ya. Itu seperti tadi kecelakaan gitu ya, atau apa saja gitu ya. Atau orang yang sebenarnya gajinya hari itu 3 juta, tapi sebelumnya sedekah terus oleh Allah dilimpahkan jadi 15 juta. Itu namanya takdir
Takdir mu'allaq itu takdir yang digantungkan, takdir yang memungkinkan ada perubahan Allah. Itu yang namanya mu'allaq. Ada lagi takdir mubrom. Mubrom itu udah paten, udah gak bisa digugat. Seperti kematian, mubrom itu. Orang kalau tanggal 22 Desember meninggal, mau berobat kemana aja pasti meninggal. Mubrom itu sudah faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa maju, gak bisa mundur, dia udah meninggal. Tapi kenapa gitu ya? Ada hadis katanya kalau orang silaturahmi, ada orang sedekah bisa memanjangkan umur. Nah, ini kata Imam Nawawi, maksudnya panjang umur di situ maknanya dua. Ada panjang umur memang usianya 70 tahun ditambah jadi 73, bisa begitu. Karena ada ayat Al-Qur'an yang Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah tuh walaupun itu mubrom, Allah bisa enggak merubah sebenarnya? Ini orang mati tanggal 22, bisa nggak Allah berubah 23 aja? Bisa nggak kira-kira? Kalau di sana Allah bisa. Makanya sebenarnya kata Imam Nawawi tidak ada mu'allaq mubrom itu. Semuanya atas kehendak Allah. Kalau mau dirubah ya dirubah. Jadi mubrom pun kata Imam Nawawi bisa dirubah. Ya, gitu. Jadi artinya tidak ada mu'allaq mubrom, semuanya bisa dirubah. Itu yang kata Imam Nawawi, bahwa maksudnya panjang umur di situ. Ya memang takdirnya dirubah dan Allah mau-maunya Allah mau dirubah mau enggak terserah yang punya kita. Itu. Yang kedua, umurnya tetap 70 ya, tapi nilai ibadahnya seperti orang yang panjang umurnya. Itu kata Imam Nawawi. Ya panjang umur di situ tuh maksudnya apa? Ya umurnya sih udah tetap kata Allah 70, tapi ibadahnya nilai ibadahnya seperti orang usia 700 tahun. Itu Pak ya. Jadi akhirnya tidak bertabrakan dengan keyakinan kita bahwa seluruhnya memang sudah ketetapan Allah, tapi Allah punya hak prerogatif, punya kuasa khusus bisa merubah yang tadinya celaka bisa jadi selamat, yang selamat bisa jadi celaka, yang miskin bisa dirubah jadi kaya. Semuanya atas kehendak Allah. Yang Allahu ma yasha wa yusbit, Allah bisa merubah yang telah ditetapkannya. Itu kan ya. Jadi intinya sih kita yakin bahwa semuanya atas kehendak Allah, tapi semua kehendak Allah itu ada takdir-takdir yang karena amalan kita menjadikan Allah bisa merubah itu. Salah satu amalannya adalah sedekah, silaturahim, bisa memanjangkan umur misalkan. Tapi panjang umur di sini kata Imam Nawawi ada yang memang umurnya bertambah secara angka 70 ke 73, tapi ada yang mengatakan tetap angkanya 70, tapi nilai ibadah dalam hidupnya seperti orang yang umurnya panjang. Itu kayak yang lain barangkali. Ustaz, gimana kalau orang yang meninggal bunuh diri? Apakah sudah kehendak Allah? Ya, udah pasti itu ya. Jadi orang yang meninggal karena bunuh diri ya sudah hakikatnya itu takdirnya Allah. Cuma oleh Allah dikasih ikhtiari. Ikhtiar itu kemampuan memilih gitu ya. Orang kan kalau mau bunuh diri kan ada pertimbangan sebenarnya. Enggak langsung minum terus meninggal enggak ya. Oleh Allah diberikan akal pikir untuk memilih ini bunuh diri ini diperbolehkan apa tidak. Kemudian membahayakan apa tidak. Dampaknya bagaimana. Gitu ya. Tapi hakikatnya orang bunuh diri itu ya sudah memang catatannya memang matinya harus bunuh diri karena tidak kemampuan dia mengelola pikirannya, mengelola ujian hidup akhirnya memilih bunuh diri. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Keinginan dia atau dia dibunuh orang termasuk kan tadi ada intirori, ada ikhtiari. Ikhtiari itu berarti bunuh diri keinginan sendiri. Intirori dia pengen hidup tapi ditembak oleh temannya. Itu juga berarti semua tadi apa? Bi qudratihi, bi iradati, atas kehendak Allah. Jadi mati itu satu kata Rasulullah, tapi wa asbabuhu mutanawwi'ah. Penyebabnya macam-macam. Jadi orang nih pasti mati semuanya. Ini tanggal 22 Desember meninggal dunia, tapi sebabnya oleh Allah macam-macam orang. Yang cuma kepleset meninggal dunia banyak. Ada yang tidur kebablasan meninggal dunia banyak. Jadi orang yang mati bunuh diri itu berarti takdir Allah yang ikhtiari namanya. Ikhtiar itu dia emang menginginkan itu gitu ya. Ada yang matinya dia pengen masih hidup tapi ditembak orang, diracun orang, itu intirori. Dua-duanya sama, bi qudratihi wa iradah, tetap takdir Allah. Yang mati sampai meninggalnya orang sampai meninggalnya kafir itu juga kehendak Allah.
yang sampai husnul khotimah, orang iman, sampai iman meninggal dunia juga kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang terlewat tanpa takdir Allah. Ada yang lain? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.